Belum, merdeka. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim ke rumah kediaman almarhum Haji Abah Sarbini selaku orang tua yang kami hormati dan kami sayangi. Selain orang tua, beliau juga adalah guru kami di Tokjar ya. Alhamdulillah saya bersama istri tercinta beliau ada di samping saya dan putra beliau yang nomor 4 yaitu Johan, yang insya Allah sebentar lagi juga beliau akan menyelesaikan sarjananya. Mohon doanya dari semuanya. Insya Allah mungkin Umi nanti akan menjelaskan bagaimana keseharian almarhum Abah setiap hari, dan ini terus dilakukan oleh beliau. Bagaimana Umi? Pertama Bapak habis bangun tidur, sholat subuh, terus baca ini, terus sholat duha, habis sholat duha ke sawah. Udah ke sawah jam 9, jam 10 pulang, langsung ada tamu, megang tamu. Habis doho, ya sholat doho, megang lagi tamu. Terus begitu aja tiap hari. Ya kadang-kadang Abah sendiri itu ke rumah hanya waktu sholat, istirahat sebentar, makan, dan malam pun kadang-kadang sampai larut malam ya, sampai selesai. Jadi beliau tidak pernah menolak tamu. Jadi walaupun sudah larut, kadang-kadang kalau kita lihat beliau itu lelah, tapi beliau tetap menghormati tamu yang datang, dia layan dengan baik. Sampai ada juga yang menginap ya Mi ya. Ada yang ya, minap. gitu. Kalau Bapak kecapean ya minap. Ya, jadi kalau Abah misalnya beliau datangnya agak larut, Abah kecapean, beliau istirahat, dan tamunya pagi-pagi dipegangnya setelah Abah rutinitas setelah sholat subuh dan lain-lainnya. Begitu keseharian almarhum Abah yang dipaparkan oleh istri tercintanya. Baik sahabat Tokjar dimanapun berada, sekarang kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari putra almarhum Haji Abah Sarbini yang selama ini mungkin beliau tahu karakter dan lain sebagainya, dan mereka rasakan bagaimana Abah di mata anak dan putra-putra yang lainnya. Silakan Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan, anak putra almarhum Haji Sarbini keempat. Mengingat kepada seluruh murid almarhum sering berbicara, jika ingin selamat dunia akhirat, yang pertama sholat minimal 5 waktu, dan sunnah-sunnahnya yang pertama duha. Beliau sering berkata di pengajian setiap malam Sabtu, jika sholat itu dilaksanakan 7 tahun, insya Allah dunianya akan berkah. Kalau nggak percaya, potong leher Abah. Itu yang setiap almarhum sering bicara. Setiap almarhum sebelum meninggal, dia cuman berpesan kepada saya. Satu yang tadi udah diamatan oleh ibu saya, yatim. Ketika mau meninggal, Bapak bilang kayak gini kepada saya, Cek, Bapak masieun, lamun Bapak umur deui saha anu ngajalankeun yatim setiap mingguna. Aya teh jelema anu bisa kos Bapak merekos setiap minggu ke anak yatim jeung ke fakir miskin. Itu yang diamanatkan oleh Bapak. Udah cukup sekian aja. Baik sahabat Tokjar dimanapun berada, itu kesaksian langsung dari putra almarhum. Jadi ini menjadi motivasi kami dari tim Tokjar, yaitu Totok Jari Abah Sarbini, yang ingin terus menjalankan kebiasaan beliau almarhum. Salah satunya itu yang selalu diingatkan, yaitu jangan lupa dengan anak yatim, menyantuni janda-janda. Ini yang harus kita
gerakan terus. Insya Allah ke depan kami dari tim Tokjar akan terus menggalang setiap bulan. Jadi bagi rekan-rekan, ayo kita sama-sama ya. Seberat apapun ujian yang ada, kalau kita bersama insya Allah itu akan mudah. Kita jalani ibadah setiap hari, jangan lupa 5 waktu, sholat sunnah, duha, dan lain-lainnya. Ayo kita, jangan sampai kita mengambil ilmunya saja, tapi kebiasaan beliau yang baik kita tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi murid-murid yang kacang lupa dengan kulitnya. Insya Allah kita akan menjalani setelah ini, kita akan melihat tempat peristirahatan Abah kebetulan ada di belakang rumah ya. Nanti setelah ini juga kita akan melihat tempat-tempat yang mana itu adalah Abah sendiri yang meletakkan batu, yang mencari dan lain-lainnya. Beberapa tempat rumah ibadah, sekolah, dan jembatan yang kemarin sempat tergerus oleh kiriman rezeki dari Allah ya, banjir ya, insya Allah. Amanatnya jangan putus yatim. Nah itu, jadi saudara-saudara semua, sahabat-sahabat Tokjar dimanapun berada, amanah yang harus kita ingat dari Abah adalah jangan sampai lupa dengan anak-anak yatim dan para duafa yang selama ini memang itu rutin yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Abah. Abah selalu memberikan nomor 1 untuk mereka ya Umi ya. Kadang-kadang buat ke Umi hanya untuk keseharian aja Umi ya. Iya, Sisanya diberikan untuk mereka. Oke, itu dari kami. Terima kasih. Kita akan jelajah langkah Tokjar berikutnya. Ya, sahabat Tokjar dimanapun berada, alhamdulillah kami sekarang ada tepat berada di mana guru besar kami yaitu almarhum Haji Abah Sarbini dikubumikan. Yang mana mungkin kalau kita lihat beliau di kuburnya sendiri tidak mau ada nama beliau, karena memang itu membuktikan bahwa beliau itu tidak suka pamor atau segala macam. Makanya kami sebagai para muridnya ingin melanjutkan cita-citanya beliau. Almarhum Abah Haji Sarbini, beliau lahir 2 Mei 1956 dan wafat 22 Agustus 2018 atau 10 Zulhijjah 1439 Hijriah dalam usia 63 tahun jalan. Ya, tadi sahabat Tokjar semuanya, bagaimana sosok beliau adalah sosok yang memang selama ini kita acungi jempol, kita hormati dengan kebaikannya, ketawaduannya, dan menjaga selalu ibadah-ibadahnya sebagaimana apa yang telah dipelajari oleh beliau. Sampai mengatakan beliau, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kaburo maktan gitu. Itu yang selalu diingatkan oleh beliau. Baik, itu nanti setelah ini kita lanjut ke beberapa tempat yang mana tempat-tempat itu adalah perjuangan atau pengorbanan beliau untuk membangun tempat-tempat tersebut. Salah satunya masjid, jembatan, dan sekolahan. Oke, jejak perjalanan Tokjar, kita sekarang sudah di depan tempat bagaimana almarhum Haji Abah Sarbini selalu menerima tamu-tamu para pasien yang hadir. Kadang tamu-tamu itu hadir sebelum dia pulang dari sawah membajak dan bertanam, dan dia pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat duha. Setelah itu mereka berkumpul di rumah ini. Ya, kita lihat ruangan-ruangan. Salah satu ada ruangan yang favorit almarhum Haji Abah Sarbini pasti standby di situ. Mari kita lihat. Ini salah satu kursi kalau pasien yang tidak bisa berjalan ya, dibantu disediakan roda ya. Nah, ini kita masuk ke ruangan. Ini ruangannya sudah sebagian dicat ya. Awal-awal ini apa adanya gitu.
Nah, sahabat Tokjar semuanya, ini adalah tempat tamu nunggu ya. Para tamu, para pasien yang mengantar ataupun pasien sendiri standby di sini. Nah, ini salah satu ruangan favorit almarhum Abah Sarbini itu ini ya. Beliau kita datang pasti disambut langsung dengan canda, dengan humornya. Jadi kita kangen kepada beliau, sosok yang begitu sangat familiar di ingatan kita, bagaimana santunnya, sopannya, menunjukkan seorang guru. Ini alat-alat yang biasa beliau pakai. Nah, ini alat beliau, ini bunga korejat kalau di sini. Rabbi ini maglubun pantasir wajbur kolbil kasir wajma samlil mudassiru innaka angtar rahman tadir wakfini ya kafi fa'anal abdul mutakir wa kafabillahi waliya wa kafabillahi nasyira inna syirka la zulmun adim wa maulahu yuridu zulmalil ibad pakuti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Apa enggak kira-kira? Belum. Tapi tadi ulang. Jadi, Abah doa apa itu, Bah? Hijib Jailani. Hijib Jailani. Ya, sahabat Tokjar semuanya, ini kebetulan hari ini memang sedang direnov ya. Ruangannya sedang direnov. Ada beberapa ruangan di sini. Di belakang, jadi kalau banyak itu ini tempat sholat, ini buat pasien bisa langsung 2 orang. Biasanya beliau dibantu oleh putranya, ada 2 orang yang membantu untuk menangani pasien. Ini biasa dipakai untuk para pasien yang memang almarhum selalu mengatakan, ditanya yang pertama, gimana sholatnya? Sudah kesini sudah sholat belum? Kalau belum sholat mereka suruh sholat langsung. Jadi sebelum diterapi dibangkitkan dulu tazkiyatun nafasnya buat masing-masing supaya beliau ingat bahwa kesembuhan itu datang dari Allah bukan dari manusia. Baik sahabat Tokjar, itu lokasi praktek selama ini almarhum Haji Sarbini. Selanjutnya kita lihat peninggalan-peninggalan beliau, beberapa tempat yang saya tadi janjikan. Ayo kita lanjut. Baik sahabat Tokjar, ini salah satu tempat di mana ini adalah salah satu wakaf tanah beliau yang dijadikan sekolah untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Beliau itu tidak ragu-ragu untuk membelikan hartanya untuk keperluan warga. Salah satunya ini adalah 100% tanah wakaf itu adalah milik beliau. Setelah dibangun sekolah, beliau tidak ikut campur dengan proses dan lain-lainnya. Dia udah ikhlaskan sebenarnya karena memang udah wakaf, dia udah dilepas. Jadi ini salah satu hasil beliau selama ini, insya Allah. Kita lihat nanti berikutnya lagi masjid dan sekolah yang sekarang masih berjalan, yang kemarin sempat jembatannya itu rusak. Oke, terima kasih. Sahabat Tokjar, ini tempat berikutnya yang dibangun oleh almarhum Haji Abah Sarbini. Menurut cerita anaknya tadi bahwa masjid ini dibangun dari beliau masih lumayan di bawah lah gitu. Jadi beliau tiap hari itu mengumpulkan pasir, batu, diangkat sendiri gitu. Jadi misalnya sehari itu dapat 5 gerobak, 3 buat masjid, 2 buat dijual. Nah ini adalah tempat ibadahnya, yaitu masjid At-Taubah ya, masjid At-Taubah. Silakan. Ini insya Allah yang ada di depan kita. Oke.
Terima kasih. Oke, sahabat Tokjar, ini tempat di mana jembatan yang kemarin sempat tergerus oleh banjir. Jembatan ini dibangun oleh almarhum Haji Abbas Sarbini dengan tenaga dan pikirannya sendiri. Setiap hari beliau mengumpulkan pasir, batu, dan langsung beliau membangun sendiri. Nah sekarang setelah banjir ini apa adanya. Yang membangun, yang sekarang sedang bekerja di ujung itu adalah salah satu anak Abbas Sarbini, ya, yang sedang membangun. Karena beliau bilang pernah satu hari beliau tidak melaksanakan pekerjaan ini, tidak ada yang melaksanakannya. Gitu. Jadi kalau tidak ada yang memberikan contoh awalan atau sebagai penggeraknya, tidak ada yang mengerjakan. Nah yang di ujung sana itu adalah salah satu sekolah. Sekolah ini itu juga yang dibangun oleh Abah Haji Sarbini almarhum, yang sekarang alhamdulillah sudah ada sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, semenjak kemarin jembatan tidak ada, mereka sementara diliburkan, dan PAUD itu tadi sekolahnya di kediaman almarhum Abah Haji Sarbini yang tadi sebelah. Ya, sekarang mulai hari Senin akan kembali lagi ke belajar di sekolah ini karena alhamdulillah jembatan sudah bisa dilalui. Walaupun memang harus ekstra hati-hati karena dibangun dengan apa adanya. Baik sahabat Tokjar dimanapun berada, Indonesia, Sabang, Merauke, dan sampai dunia dimanapun berada, mari kita sama-sama menggalang dana untuk membantu para yatim, duafa, dan janda serta anak-anak didik almarhum Haji Sarbini untuk terus bersekolah, terus belajar, dan terus belajar. Mari kita bersama membantunya. Hidup Tokjar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.